Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Aulia Nugroho, peserta Latsar CPNS Gelombang 2 tahun 2025 dari Proton 8 kelompok 2. Pada hari ini saya akan meresum materi atau tugas dari self learning, yaitu bertemakan Smart ASN. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pemanfaatan dan juga penyalahgunaan dari Smart ASN. Yang pertama itu ada pemanfaatan atau implementasi dari Smart ASN. Di sini saya mempunyai artikel atau berita yang berjudul AI bukan ancaman. Saatnya ASN menjadi arsitek birokrasi cerdas. Artikel ini saya dapatkan dari BKD Cilacap dan tautannya ada di bawah, di mana penyebab dari pemanfaatan ini itu yang pertama tuntunan efisiensi dan akurasi, di mana kebutuhan untuk memangkas birokrasi yang panjang dan berbelit serta meningkatkan akurasi data dan keputusan itu perlu adanya kebutuhan pemerintah untuk memprediksi kebutuhan anggaran. Kemudian mengidentifikasi potensi korupsi dan menentukan sasaran program sosial secara lebih presisi. Kemudian global trend atau adopsi AI di berbagai negara seperti Singapura dan Korea Selatan itu mendorong Indonesia untuk melakukan transformasi digital yang sama demi mewujudkan smart government. Kemudian dampak pemanfaatannya itu dampak positifnya yang pertama, satu, peningkatan efisiensi dan kecepatan layanan, di mana AI itu melalui chatbot atau sistem perizinan yang cerdas dapat mempercepat proses rutin dan memberikan layanan yang baik. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan berbasis data AI itu membantu ASN menganalisis big data dan memberikan rekomendasi kebijakan yang sempurna atau yang sehat dan baik. Yang ketiga itu pencegahan korupsi, di mana algoritma AI dapat mendeteksi anomali transaksi atau pengeluaran yang berpotensi menjadi kasus korupsi. Kemudian yang keempat, ASN lebih strategis dengan tugas rutin otomatisasi, yaitu ASN dapat lebih fokus pada pekerjaan yang membutuhkan analisis kompleks, kreativitas, dan interaksi human centered. Dan kasus yang kedua itu penyalahgunaan teknologi oleh ASN, di mana saya mempunyai artikel atau berita yang berjudul mayoritas ASN langgar netralitas karena kampanye di media sosial jelang pemilu. Di mana ini saya mendapatkannya dari sumbernya kompas.com dan tautannya ada di bawah. Di mana dari artikel ini menjelaskan penyebab penyalahgunaannya, yaitu kurangnya pemahaman etika dan regulasi, di mana banyak ASN yang belum sebelumnya memahami atau mengabaikan aturan dan kode etik tentang netralitas dan penggunaan media sosial. Misalnya surat edaran Menpan RB nomor 137 tahun 2018. Kepentingan politik praktis, adanya motif pribadi atau kelompok untuk mendukung calon tertentu, terutama menjelang pemilu, euforia dan kurangnya kontrol diri, kemudian kemudahan dan kecepatan berbagi di media sosial memicu ASN untuk mengekspresikan dukungan tanpa mempertimbangkan konsekuensi jabatan, dan juga lemahnya pengawasan. Meskipun ada regulasi, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran di media sosial masih perlu diperkuat. Dan dampak penyalahgunaannya yaitu dampak negatif, di mana pelanggaran netralitas ASN dapat merusak citra ASN sebagai abdi negara yang seharusnya tidak berpihak pada kepentingan politik praktis. Kemudian akan dikenakan sanksi disiplin alias pelaku terancam sanksi kepegawaian mulai dari teguran hingga pemberhentian, dan menurunnya kepercayaan publik, di mana publik meragukan integritas dan profesionalisme ASN. Dan yang terakhir, merusak institusi atau mencoreng nama baik instansi atau lembaga tempat ASN bekerja di mata publik. Mungkin
artikel-artikel tersebut yang dapat saya sampaikan dari pemanfaatan ataupun penyalahgunaan smart ASN atau di masa-masa digitalisasi saat ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.